Halo Sobat Vokasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa melindungi aplikasi Monster kita dari serangan NoSQL Query Injection. Karena database yang kita gunakan itu adalah MongoDB ya, yang berbasis query. Jadi sebenarnya aplikasi kita itu masih rentan akan query injection apabila kita tidak melakukan yang namanya sanitasi input dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke bagaimana caranya kita bisa mencegah NoSQL injection, mari kita review kembali dulu apa itu NoSQL injection. Jadi sederhananya NoSQL injection itu terjadi ketika penyerang memanfaatkan kelemahan dalam query database kita dengan mengirimkan data yang diformat khusus untuk mengubah perilaku dari query tersebut. Di mana di sini untuk mengilustrasikan bagaimana caranya serangan NoSQL itu dapat bekerja, mungkin di sini saya akan menunjukkan ke kalian sebuah aplikasi Express sederhana di sini yang sudah saya jalankan, di mana aplikasi Express ini sudah terkoneksi dengan baik dengan sebuah database MongoDB yang dijalankan secara lokal ya. Lalu di sini dia juga hanya menerapkan satu route saja ya, route login seperti ini. Lalu selanjutnya di sini juga dia ada model user yang hanya berisikan username dan password sebagai propertinya. Dimana kalau kita cek di database-nya juga di sini hanya berisikan 3 data user ya. Jadi ada user tes1, tes2, dan tes3 di mana masing-masing passwordnya itu berbeda-beda. Nah, di mana berkat adanya serangan NoSQL injection di sini ya, kita sebagai penyerang ya, misal anggap sebagai penyerang, kita tuh bisa melakukan login sebagai username tes1, tes2, dan bahkan tes3 tanpa kita harus menyuplai passwordnya sama sekali ya. Jadi sewaktu-waktu hacker atau penyerang itu dapat mengautentikasikan dirinya sebagai user tes1, tes2, dan tes3 di sini tanpa dia tuh harus mengetahui passwordnya. Nah, itu bahayanya dari NoSQL injection seperti itu. Karena inputannya di sini, inputan passwordnya itu tidak disanitasi ya. Jadi dia bisa menyisipkan sebuah operator MongoDB di sini ke dalam value dari passwordnya agar nantinya itu operator atau operasi ini tuh dapat diproses oleh query Mongoose kita. Ya, jadi akan sangat berbahaya ya. Dimana bagi orang yang tidak mengetahui passwordnya kan pasti dia hanya bisa misal menggunakan password random lalu kita set seperti ini, nah maka dia akan mengembalikan invalid credential dan bukan berhasil login ya responsnya ya. Misal sekarang apabila kita coba login dengan password aslinya, bisa sebagai tes1. Nah, kita berhasil login sebagai tes1, namun sama halnya juga ketika apabila kita tuh menginputkan sebuah operator seperti ini. Nah, kita juga sama aja nih berhasil login sebagai tes1. Padahal sebenarnya kita tidak menyuplai password apa-apa, melainkan kita hanya menyuplai sebuah query yang berbahaya di sini. Nah, untuk itu, untuk melakukan sanitasi pada inputan username dan password di sini, kita bisa menggunakan sebuah package sederhana yang bernama Mongo Sanitize. Untuk itu di dalam file app.js di sini kita bisa import saja ya, langsung karena saya sudah menginstalnya di sini. Import Mongo Sanitize from Express Mongo Sanitize seperti ini. Lalu kita akan menggunakannya layaknya seperti middleware. Jadi app use Mongo Sanitize. Misal di sini saya ingin memberikan callback nih apabila Mongo Sanitize ini sudah mendetek sebuah inputan ya, inputan berbahaya yang berisikan operator query MongoDB seperti ini. Jadi on sanitize key value console warn menghapus key value dari request karena terdeteksi sebagai objek operator. Kita save, selanjutnya kita coba send lagi. Nah, maka kalau kita lihat di sini server mengembalikan sebuah console warn, console log di sini menghapus body undefined dari request karena terdeteksi sebagai objek operator. Karena yang sebenarnya middleware Mongo Sanitize ini lakukan adalah mengecek ya, mengecek semua request body yang datang ke dalam server API ini, apakah dia itu mengandung query operator seperti ini ya. Dimana apabila nilai bodinya itu mengandung sebuah query operator seperti ini ya, maka middleware Mongo Sanitize ini akan mengubah nilainya, nilai yang dari awalnya seperti ini, sebuah query operator yang berbahaya, diubah menjadi sebuah objek kosong di sini, ya. Makanya di sini kita kembalikan error cache to string failed, ya. Jadi sebelum permintaan request ini diproses oleh route handler kita,
dia akan mengubah atau mensanitasi inputan-inputan berbahaya seperti contohnya password di sini menjadi sebuah inputan yang aman ya, yang tersanitasi. Di mana melalui operator yang juga kita bisa mengubah nih nilai yang berbahaya di sini menjadi nilai yang aman. Jadi di atas ini sebagai opsinya kita tambahkan replace with underscore ya. Jadi yang sederhana yang saya lakukan di sini adalah ketika middleware Mongo Sanitize ini mendetek sebuah operator yang berbahaya, umumnya dia akan mengecek nih apakah ada ini $sign pada body inputan kita. Jika ada, maka dia akan mereplace-nya menjadi underscore ya, sehingga ketika inputan ini diproses oleh route handler kita, dia tuh melihatnya bukan $NE seperti ini tapi underscore NE ya. Kita coba saja di sini. Nah, maka sekarang nilai yang didapat dia bukan objek kosong, melainkan dia underscore NE sama dengan 0 ya. Jadi semudah itu untuk mensanitasi input yang datang ke dalam aplikasi kita, ya aplikasi server Express kita yang menggunakan database yang berbasis NoSQL. Contohnya seperti MongoDB. Nah, di mana selanjutnya kita kembali saja nih ke dalam project block API server kita untuk langsung menerapkan sanitasi input pada setiap body request yang datang ke server API kita. Ya, pertama-tama kita install aja dulu nih package-nya yang bernama Express Mongo Sanitize ya, seperti ini. Jika sudah diinstal, sama seperti sebelumnya kita import saja Mongo Sanitize from Express Mongo Sanitize. Lalu kita akan gunakannya layaknya seperti sebuah middleware. Langsung saja kita panggil Mongo Sanitize. Kita tidak perlu menyisipkan opsi-opsinya ya, karena kalau kita emang purely hanya ingin mensanitasi input, kita bisa langsung saja panggil Mongo Sanitize di sini. Tidak perlu menambahkan callback console log ya, karena kan itu untuk testing aja. Kita save file ini, lalu seperti biasa kita ingin commit. Misal message-nya kita berikan feed sanitize body request input. Lalu kita git push. Demikian, itulah tutorial sederhana bagaimana caranya kita bisa menghindari yang namanya NoSQL injection pada aplikasi kita yang berbasis Stack. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.